Mas Endang Kasih, putra daripada Dangyang Sindang Kasih, itu sebetulnya sudah dilamar sama Amuk Marugul. Siapa yang tidak mengenal istilahnya Amuk Marugul? Penguasa wilayah timur. Kata Amuk Marugul, kalau kau bisa mengalahkan saya, jangan Endang Kasih, adik saya pun kau nikahi kalian. Makanya ketika itu kami, saya dan teman-teman, memberikan masukan ke Gubernur Jawa Barat. Kalau mau pakai nama Jayadewata boleh, tapi jangan balik, Mande. Nah, Ada yang mengatakan Siliwangi itu sampai 4. Tapi ada juga yang mengatakan sampai 6. Pemersatu Pajajaran dan Majapahit itu Cirebon. Keraton Gua Sunyaragi itu ada sejak tahun berapa itu? Wangsit Siliwangi. Oh iya. Oh beginilah nasibnya soldadu, diosol-osol dan diadu-adu. Terus peristiwa-peristiwa heroik yang dihadapi Prabu Siliwangi apa saja? Ya, termasuk dengan kesaktian-kesaktiannya lah yang populer. Ya sekarang ketika beliau, ya kan, melamar Mas Endang Kasih. Ini kejadiannya sama Cita Layak nih Mas. Mas Endang Kasih, putra daripada Dangyang Sindang Kasih, itu sebetulnya sudah dilamar sama Amuk Marugul. Amuk Marugul. Iya. Ini kisah perwayangan. Enggak bisa nyata. Oh, ternyata. Ketika Prabu Siliwangi tertarik, ya kan, kata Amuk Marugul, kalau kau bisa mengalahkan saya, jangan Endang Kasih, adik saya pun kau nikahi sekalian. Nah itu pernah terjadi dalam sayembaran Kunti Boja. Ketika Pandu mengalahkan Prabu Salya, mendapatkan Dewi Kunti dan juga Dewi Madrin. Bonus sekali. Dapat bonus. Nah, ini Mas Ulip. Siapa yang tidak mengenal istilahnya Amuk Marugul? Penguasa wilayah timur. Benar. Ya, tunduk, kalah tarungnya. Dan bagaimana dia menguasai istilahnya Kalong Wewe atau kelelawar yang sangat besar yang kemudian kita kenal sekarang dengan Sumur Tujuh Cibulan. Iya. Ya, ini masalahnya. Ya, jadi sekali lagi Prabu Siliwangi itu raja pilih tanding. Ya, kita harus bangga loh. Ya. Inilah kenapa ketika saya dimintai pendapat terkait penamaan Bandara Kertajati, saya awalnya mengusulkan Bandara Internasional Raden Pamanarasa. Nama beliau ketika muda. Iya. Kalau Prabu Jayadewata tuh nama Ketika beliau sudah jadi raja. Oh. Di kita kan juga ada nih gedung Jayadewata. Jayadewata. Dan ingat lagi. Nah, ini yang ditanya ya. Ya, mohon maaf, ya. Penamaan Balai Jayadewata. Balai itu kelas kubu, Mas Arif, balai desa. Oh. Ya, makanya ketika itu kami, saya dan teman-teman memberikan masukan ke Gubernur Jawa Barat. Kalau mau pakai nama Jayadewata boleh, tapi jangan balik, Mande. Nah, Kalau Mande itu singgasana beliau-beliau gitu loh. lebih tepat. Lebih tepatnya Mande. Betul. Prabu Siliwangi hanya 3 hari sempat di Amparan Jati ketika menjelang pernikahan dan setelah nikah. Cuma 3 hari berarti. Cuma 3 hari. Setelah itu dia kembali ke kerajaan. Inilah kenapa tempo hari saya dengan teman-teman mengusulkan baliknya diganti pakai Mande. Karena kalau balik memang dia kubu. Rajin ya. Seorang raja besar loh, Prabu. Iya. Peninggalannya enggak Mande Jajar. Tempatnya sangat sakral kok. Iya. Pakai kaca. Bukan berarti orang tidak boleh masuk, boleh masuk. Dibukakan ke sama itu. Jadi sekali lagi ketika saya mengusulkan Raden Pamanarasa, karena kenapa? Nama Siliwangi dipakai di Angkatan Darat. Langlang Buana dipakai oleh kepolisian, ya kan? Siliwangi banyak lah dipakai lah. Iya. Universitas Siliwangi, ya. Tapi nama Raden Pamanarasa itu belum pernah juga. Iya, belum pemerasa. Itulah kenapa waktu itu saya ngomong ke almarhum Sultan Sepuh ke-14, ya Pak Sultan Arif, saya bilang, Pak Sultan, kalau boleh nanti dimintai saran, usulkan Bandara Internasional Raden Pamanarasa. Pamanarasa itu artinya apa? Nama. Iya kan, nama kan punya arti. Ya, Pamanah.
Pamanah. Berarti Prabu Siliwangi itu ahli panah. Bukan, artinya sebelum dia dinobatkan jadi bergelar Siliwangi, dia sudah pamanah rasa, Mas Radit. Ah. Istilahnya sudah tepos seliro dia itu. Oh. Jadi sudah betul-betul membela keadilan dari mudanya gitu. Memang pandai memikat rasa mungkin. Oh. Di samping itu juga ya orang ya seperti contoh ketika dia diperintahkan oleh bapaknya bubarkan itu pesantren Kuro. Dia datang. Bapaknya siapa? Oh. Ya ketika itu apa namanya Raja Agung Pajajaran ya, memerintahkan beliau ketika jadi putra mahkota, perintahkan untuk membubarkan pesantren. Sekuro itu ya. Sekuro. Kerawang dia. Ya, dia datang tidak bawa pasukan, Sendirian. datang sendiri, ya kan? Begitu ngelihat Ada santri yang cantik. ada santri yang cantik, robam. Yang tujuan awalnya bukan itu, jadi tujuannya malah melamar. Iya, iya, iya. Ya, ketika menikah dibawa ke keraton, apa bapaknya marah? Enggak. Bapaknya nerima, karena memang anakku berkarakter seperti itu. Itu, jadi ya kita orang Jawa Barat, ya apapun ceritanya kita harus manut gitu. Terus katanya nama Prabu Siliwangi itu ada berbagai sosok. Jadi ada sosok yang berbeda yang julukannya juga sama Prabu Siliwangi. Atau gimana? Ada yang mengatakan Siliwangi itu sampai 4, tapi ada juga yang mengatakan sampai 6. Yang terakhir adalah beliau, Prabu Jayadewata bergelar, ada yang mengatakan Siliwangi 4, ada yang mengatakan Siliwangi 5. Artinya, leluhur beliau sudah melakukan itu. Oh, ada Prabu Siliwangi 1, 2, 3. Ya. Beliau yang keempat itu. Keempat gitu. Artinya, gelar itu layak ke dia. Oh. Ya. Kemudian, turun ke cucunya kan, di Sumedang. Ya. Prabu Surya Kencana. Bukan istilahnya dia tidak punya hak atas gelar itu. Dianya tidak mau. Karena hanya lingkup-lingkupnya Sumedang. Kalau wilayah kekuasaannya Pajajaran itu sampai mana tuh? Kalau kita melihat secara garis real, ke timurnya dibatasi Serayu, Mas Red. Sungai Serayu, Cilacap. Ke sininya sampai ke Cipamali. Ke sananya, punten. Jawa Sumatera masih nyatu, Mas Red. Oh, masih nyatu. Masih nyatu. Diperkirakan yang sekarang Waikambas, ya kan, penangkaran gajah, itu pasukan kavaleri Pajajaran. Kenapa? Sampai detik ini banyak kok keturunan Siliwangi di sana. Benar. Ya, seperti nama bandara yang ada di Lampung, Raden Intet, itu kan masih cicit daripada Sunan Gunung Jati. Ya, Iya, iya. kemudian bahkan sampai ke Oku, bukan Kemiringbulu. Di sana banyak orang-orang keturunan Cirebon. Ya, Oke. berbatasan dengan Sriwijaya. Karena ketika Siliwangi Pajajaran muncul kan Sriwijaya udah mulai lemah, udah mulai muda. Kalau dalam sejarah, karena kita waktu itu Jawa Sumatera masih nyatu. Nah, kalau hubungan Pajajaran dengan Majapahit itu saat itu Kalau kita membaca dari literasi yang ada, bahwa kita tidak bisa menampik Sumpah Pahlawannya Gajah Mada. Ya kan? Hanya dia tidak bisa menguasai Jawa Kulon karena berat untuk nyebelang Serayu. Kemudian muncul sebuah kisah, sebuah catatan peristiwa Waringin Kuru di Pitaloka. Iya kan? Itu sah-sah saja. Iya. Tapi apapun ceritanya, ini satu zaman, Mas. Satu zaman. Majapahit tidak berani melakukan ekspansi ke Pajajaran karena Pajajaran nggak usil, kok. Iya, iya, iya. Dan posisi Pajajaran tidak di jalur mereka. Iya, iya. Gitu. Kenapa? Justru di wilayah Pajajaran banyak rempah-rempah yang dihasilkan. Jadi sangat naif kalau dia membantai gitu. Iya, iya. Itu kalau menurut apa yang saya dapat. Itu Mas Adi. Jadi sekali lagi kita harus bangga jadi orang Cirebon karena kalau boleh saya katakan pemersatu Pajajaran
dan Majapahit itu Cirebon. Iya itu. Suku Cirebon inilah yang menggabungkan antara suku ini dengan suku ini. Jadi di sini gitu. Karena Kanjeng Sunan juga menikah dengan salah satu Ya. putri Karena Majapahit. Cirebon tuh unik loh. Sultan Cirebon pernah jadi menantu Demak. Ya, Mataram pernah jadi menantu Cirebon. Bolak-balik ya. Itu bolak-balik. Artinya ini menunjukkan bagaimana hubungan kita Iya. dengan mereka. Karena kalau kita berbicara kesultanan yang ada di Jawa, setelah runtuhnya Majapahit munculnya Demak, setelah itu istilahnya ada Mataram, terbagi dua Jogja Solo. Di wilayah timur kan, di wilayah barat kan cuma Cirebon. Saat itu Belanda belum ada ya, Pak? Ya ketika Majapahit Belanda belum ada ya. Waktu- Tapi Cina ada ya. Cina nggak masuk ya. Ya, Hmm. artinya istilahnya apa namanya, daratan Mongol sudah ada. Ya, daratan Mongol sudah ada karena terbukti ketika Raden Wijaya memanfaatkan pasukan Mongolia untuk mengarem Kediri, itu kan pasukan Cina, Iya. ya kan? Jadi zaman ini ya, zaman Singasari ya. Zaman Singasari. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang runutan sejarah, itulah makanya saya katakan kalau Cirebon tuh nggak penyebutan Cirebon Pecinan Manyuran nggak boleh berbalik. Oh. Karena memang Cina dari awal sudah ada. Sekarang artefak-artefak peninggalan Prabu Siliwangi di Cirebon apa saja, Kang Adi, yang ada dalam catatan sejarah? Ya cuma itu lah. Kata ada apa? Keraton atau Mertas Singapura. Tak? Singapura. Ah. Itu kan jauh sebelum Siliwangi, Mas. Oh sebelum. Tapi waktu zaman Artinya sebelum Prabu Pamanarasa jadi Jayadewata dan dinobatkan jadi Siliwangi. Itu kan sisa kerajaan Indraprasta. Oh iya. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bandar Lawang Gede Singapura itu merupakan pelabuhan ketika Raja Galuh. Oke. Itu. Nah katanya ada peninggalan dalam bentuk singgasana. Singgasana Prabu Siliwangi itu apa ya? Kursi ya? Maksudnya kursi tempat duduk beliau. Orang kadangkala berasumsi kalau singgasana itu terbuat dari emas, berlian segala macam. Ya. Maksudnya kalau kau duduk di singgasana haruslah berarti emas. Oh. Haruslah bercahaya seperti berlian, bukan ininya dari gidangan sana, bukan itu. Kan dari Gading. Ya istilahnya kan ada mengatakan kalau isi dalam pewayangan kursi galing hilangkan sana. Itu siloka. Ya, itu siloka. Mungkin saja kan kenapa tempat penobatannya aja sebagai mas kawin nggak mungkin kursinya nggak dikasihkan. Iya. Kalau misalkan peninggalan yang di Sindang Kasih itu yang dari Ki Gedeng Sindang Kasih Itu Gedeng Sindang Kasih itu. Karena kan Sindang Kasih kan sebuah kerajaan. Sindang Kasih kerajaan sendiri, Amuk Marugul juga Japura dengan kerajaannya sendiri. Artinya kerajaan-kerajaan kecil. Cuma dulu kan menyebutnya bukan raja, Gedeng. Gedeng. Tapi berarti Prabu Siliwangi lagi muda juga sempat di situ ya? Sempat di situ ketika melamar putrinya. Iya. Ya, itu Mas Alif. Nah kalau Keraton Gua Sunyaragi itu ada sejak tahun berapa ya itu? Kalau di dalam catatan yang real, pertama kali digunakan itu 1596. Pertama kali digunakan. Ah. Tapi kalau kita mengacu satu Candra Sangkala yang awal, Gajah Drum Tirtalinui itu menunjukkan tahun 1586. 1596 itu seiring dengan penobatan Pangeran Mas menjadi Sultan, jadi Panembahan. Baru pertama kali digunakannya 1596. Artinya itu kan ada suatu Candra Sangkala yang kedua, Bujangga Ratu Obaing Bumi. Bujangga 8, Ratu 1, Obaing Bumi 51. Ya. Berarti era Sunan Gunung Putri. 8151. Kalau Candra Sangkala dibaca terbalik 1518. Selisih tahun Saka dengan tahun internasional 78. Artinya 1506. Itu Syekh sudah almarhum. Oh. Jauh. Taman Kaputren Panyepi Ingraga atau yang kita kenal sekarang Gua Sunyaragi itu sebagai taman kaputren pengganti setelah Taman Kaputren Nurgiri Saptarga berubah fungsi menjadi pesarean di mana Syekh Syarif dimakamkan. Iya.
Kalau sekarang sih istilahnya apa namanya? Yang di Kerawang tuh San Diego Hill jadi tempat wisata. San Diego Hill jadi tempat wisata. Kalau dulu mana ada Pak tempat wisata. Itu Mas Alif. Ya. Oh, itu ada tempat saja. Ada yang ditanyakan? Lanjut. Nah, ajaran-ajaran Prabu Siliwangi selain Sunda Wiwitan atau apa kan kalau Sunan Gunung Jati ada Petua. petua Prabu Siliwangi yang tercatat tuh, lentarnya Pak. Yang terkenal. Wangsit Siliwangi. Oh iya. Nah, Ada tembangnya di Sunda. Ada tembangnya. Gimana coba ya? Ya, ada tembangnya. Saya lupa akhirnya Mas Alif. Tapi Intinya itu tidak sakral loh. Gak cek-cek loh. Itu sangat sakral. Hmm. Karena Wangsit Siliwangi juga hanya dibacakan ketika HUT Kodam 3 Siliwangi. iya. Ya. apa itu isinya? Ya, Maksudnya secara umum istilahnya secara umum tentang nasihat. Nasihat. Tentang nasihat. Contoh, Hmm. ya kan. Kalau dalam Mas Siliwangi, oh beginilah nasibnya soldadu, diosol-osol dan diadu-adu, tapi biar tidak apa, asal untuk negeri kita naik dan turun gunung tidak usah bingung. Nggak bingung mereka. Karena Prabu Siliwangi keluar naik turun gunung juga nggak bingung. Kenapa? Nyampe kok kecil, Bo. oh, syair itu dari petua Prabu Ya, itu Siliwangi. diambil dari Wangsit Siliwangi. Oh. Wangsit itu artinya pesan. Pesan Prabu Siliwangi. Bahkan kasadur kalimat terakhir itu, ya kan, ada sebuah kalimat yang menyatakan saeutik oge mahi. Biarpun sedikit juga mencukupi. Artinya tidak serakah. Artinya tidak serakah. Prabu Siliwangi bahasanya Sunda ya Pak Jaran sih ya. Sunda, Pajajaran Sunda. Cuma Sundanya Sunda mana kita nggak tahu nih. Iya, iya. Ya, karena Sunda kan macam-macam. Ada dialek Cianjuran, ada dialek Bandung, ada dialek Banten, ada dialek Bogor, ada dialek Ciamis. Kita nggak tahu nih. Tapi intinya Sunda. Sunda ya. Itu. Gitu Oke. Mas Alif. Menarik ya. Tentang Prabu Siliwangi. Kayaknya kita sudah dulu Kang Ajat. Ya. Nanti kita episode selanjutnya kita bahas tentang Sunan Gunung Jati sama Mbah Kuwu ya. Siap. Amin. Ngopi dulu, ngopi. Ngopi dulu. Oke dulu. Terima kasih teman-teman. Ikuti terus episode kita membahas tentang sejarah Cirebon bersama Abah Ajat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.